Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur atas anugerah-Nya yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita dapat bersekutu dan beribadah dalam kebaktian online pada hari ini. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan yang berkaitan dengan gereja, dapat menghubungi Majelis Jemaat atau Tata Usaha Gereja. Berikut ini akan dibacakan warta lisan pada minggu ini. Yang pertama, pelayanan firman Tuhan GKI Indramayu kebaktian online pada hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Markus Sadinata. Yang kedua, kebaktian online pada hari ini menggunakan liturgi yang disesuaikan pada masa pandemi sesuai panduan dari Sinode GKI. Yang ketiga, persidangan Majelis Jemaat GKI Indramayu akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2020, pukul 1 siang, bertempat di Gedung Anugerah GKI Indramayu. Mohon dukungan doa dari jemaat agar persidangan tersebut menjadi berkat bagi pelayanan di Jemaat GKI Indramayu. Demikian warta lisan jemaat, mari berdiri. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Menyalahkan merupakan kecenderungan manusia sejak pertama kali mereka jatuh ke dalam dosa. Daripada mengakui dan bertanggung jawab atas kesalahannya, manusia lebih memilih menunjuk manusia lain sebagai penyebab tindakannya yang salah. Melalui tema hari ini, mentalitas menyalahkan, umat diajak untuk mengubah mentalitas menyalahkan kepada hidup yang bertanggung jawab, yakni hidup dalam pertobatan. Jemaat, marilah kita mengakui dosa dan kesalahan kita melalui doa. Kita berdoa. Tuhan, ampunilah kami yang kerap menunjuk orang lain sebagai penyebab penderitaan yang kami alami, padahal kami juga turut bertanggung jawab atas pilihan dan keputusan kami sendiri. Kami juga kerap merasa terlalu tinggi hati untuk mengakui kesalahan yang kami perbuat, cenderung membenarkan diri sendiri dan melihat orang lain sebagai pihak yang selalu salah. Ampunilah kami ya Tuhan, serta perbaharuilah hati kami
agar kami menjadi manusia yang bertanggung jawab dan hidup dalam pertobatan. Dalam nama Yesus Kristus kami mohon. Amin. Berita anugerah hari ini 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai ayat 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kini kami siap untuk mendengarkan pengajaran yang keluar melewati pemberitaan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memberikan kami hikmat dan bijaksana, agar firman-Mu dapat kami mengerti dan juga kami hidupi dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Bacaan pertama, Yehezkiel pasal 18 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan ayat 25 sampai 32. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, ada apa dengan kamu, sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah, dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. Sungguh, semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangannya yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya
dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Tetapi kaum Israel berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Apakah tindakanku yang tidak tepat, hai kaum Israel? Ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Oleh karena itu, aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhaka kamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebagai antar bacaan, kita akan menyanyikan Mazmur 25 ayat 1 sampai 9. Tapi pandanglah ku dalam kasih-Mu, karena Kau sungguh baik. Bagi
Bacaan kedua, surat Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 13. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dengan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, yang mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius 21 ayat 23 sampai 32. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa,' tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga.
Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, suatu kali terjadi sebuah percakapan antar pasien di sebuah rumah sakit. Singkat cerita, salah satu pasien curhat kepada sesama pasien di rumah sakit. Tahu nggak apa yang menyebabkan saya sakit? Saya sakit karena itu di depan itu rumah saya, ya, itu orang pada nggak pakai masker. Akibatnya kami sekeluarga jadi sakit. Cuplikan perkataan pasien ini menggambarkan bahwa seringkali dalam masyarakat kita ada mentalitas menyalahkan orang lain, budaya menyalahkan orang lain. Pasien tadi menyalahkan orang yang nggak pakai masker yang menyebabkan dia jatuh sakit. Sementara dia sendiri tidak melihat bahwa bertahun-tahun lamanya dia punya gaya hidup yang nggak sehat. Suka begadang sampai larut malam, bahkan sampai subuh. Suka merokok, suka minum minuman beralkohol. Dan dia melihat semata-mata penyebab dia sakit adalah karena perbuatan orang lain. Padahal dia punya gaya hidup yang sangat tidak baik, yang selama bertahun-tahun justru itu yang menyebabkan penyebab utama kesakitannya. Saudaraku, sudah menjadi tabiat manusia pada umumnya untuk melemparkan kesalahan pada orang lain. Kalau kita melihat dalam Alkitab, misalnya kisah manusia pertama yang jatuh dalam dosa. Di sana dikisahkan bahwa Adam menyalahkan Hawa yang memberinya buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat untuk dia makan. Bahkan Adam mempersalahkan Tuhan yang telah menempatkan Hawa di sisinya. Sementara si Hawa mempersalahkan ular. Dengan kata lain, manusia tidak mau bertanggung jawab atas pilihan dan keperbuatannya sendiri. Saudara, pada zaman Yeskiel, dalam bacaan yang pertama, umat Israel sedang berada dalam masa pembuangan di Babel. Mereka menyalahkan para pendahulu mereka yang membuat mereka menjadi bangsa buangan. Mereka merasa bahwa hidup mereka sedang dikutuk oleh Tuhan. Bukannya menyadari bahwa itu terjadi karena kesalahan dan kekerasan hati yang mereka punya. Itulah sebabnya di antara mereka timbul kalimat sindiran yang tadi kita baca, ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya itu menjadi ngilu. Saudara, kalimat sindiran ini mencerminkan suatu bentuk pemahaman iman kepada Tuhan bahwa seolah-olah Tuhan adalah Allah yang kejam dan kaku, sehingga dia menghukum umatnya. Bahkan kesalahan dan dosa para pendahulu mereka ditimpakan kepada anak-anak mereka. Karena itulah Tuhan melalui Nabi Yeskiel menyampaikan bahwa sesungguhnya setiap orang bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri. Orang benar yang tidak menjaga hidupnya tetap dalam kebenaran, dia akan kehilangan keselamatannya.
Sebaliknya orang berdosa yang menyadari dosanya lalu bertobat, dia akan beroleh keselamatan. Sementara pada zaman Tuhan Yesus, kita bisa melihat juga ada di sana para pemuka agama Yahudi yang suka mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Mereka sibuk mempersoalkan serta mempertanyakan dari mana kuasa Yesus untuk melakukan berbagai macam mujizat, penyembuhan, pengusiran setan, membangkitkan orang mati, mengajar orang banyak. Mereka tidak mau mengakui karya Roh Allah dalam diri Yesus. Mereka merasa tersaingi dengan keberadaan Yesus yang semakin hari semakin banyak pengikutnya. Dengan demikian, ketenaran mereka, popularitas mereka, pamor mereka menjadi merosot. Dan melalui sebuah perumpamaan, Tuhan Yesus mengingatkan para pemuka agama Yahudi untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Dan bukan hanya menjadi pendengar atau penghafal firman. Para pemuka agama Yahudi terbiasa hanya pada satu pola kehidupan iman. Apa itu? Yaitu ritual dan pengajaran untuk menghormati kekudusan Tuhan. Tapi mereka lupa bahwa menghormati kekudusan Tuhan itu tidak cukup hanya dengan melakukan ritual dan menghafalkan Taurat, melainkan dengan menjadi pelaku firman dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Oleh karenanya, Tuhan Yesus mengajak umat untuk hidup dalam pertobatan seperti kisah anak bungsu yang semula dia menolak perintah bapaknya, tetapi kemudian dia menyesali dirinya dan kemudian dia mengerjakan apa yang diperintahkan oleh bapaknya. Nah, para pemuka agama Yahudi saat itu hidup seperti layaknya anak sulung yang berbuat seolah-olah mengerjakan sesuatu yang baik, yang benar bagi Tuhan. Padahal mereka tidak berbuat apa-apa bagi Tuhan. Mereka hanya berusaha mempertahankan muka, kekuasaan, kenyamanan mereka sebagai pemuka agama. Dan keberadaan Yesus mengancam kekuasaan serta kenyamanan mereka, sehingga mereka berupaya dengan segala cara untuk menghalangi serta menghancurkan pelayanan Yesus dengan menjebak Yesus lewat pertanyaan-pertanyaan. Dan mentalitas menyalahkan dalam diri para pemuka agama itulah yang membuat mereka tidak pernah dapat hidup dalam pertobatan. Mereka selalu mencari pembenaran diri mereka. Mereka selalu melemparkan kesalahan pada orang lain yang berbeda dan dirasakan mengancam posisi serta kenyamanan mereka. Tetapi sementara dari pihak orang-orang yang seringkali disebut sebagai orang-orang berdosa, pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal, justru mereka yang terbuka hatinya untuk mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Mereka merespon dengan hidup dalam pertobatan yang nyata. Dan sebagian dari mereka bahkan percaya kepada Tuhan Yesus dan mengikuti Tuhan Yesus kemanapun dia pergi. Saudara, bagaimana firman ini berbicara dalam hidup kita saat ini? Tentang mentalitas menyalahkan. Mungkin kita nggak perlu jauh-jauh lihat ke luar. Kita coba lihat di tengah-tengah kehidupan keluarga kita sendiri. Bukankah mentalitas menyalahkan itu terkadang juga terdapat dalam keluarga kita sendiri? Ketika suami dengan istri sedang ribut, suami menyalahkan istri. Istri menyalahkan suami. Atau orang tua dengan anak sedang tidak harmonis, maka anak menyalahkan orang tua. Bapak sih begini, ibu sih begini. Sementara orang tua menyalahkan anak, kamu ini nggak mau nurut dan sebagainya dan sebagainya. Dan selama mentalitas menyalahkan ini masih ada, biasanya apa yang terjadi? Orang akan merasa terhakimi, orang akan merasa tidak nyaman, orang menjadi kecewa, orang menjadi marah dan tidak bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Dan tahukah saudara bahwa sesungguhnya orang yang terbiasa suka menyalahkan keadaan, situasi, kok kenapa aku begini, itu pasti karena situasi tertentu, keadaan tertentu. Aku jadi begini karena perbuatan orang-orang tertentu terhadap diriku. Orang cenderung melihat keadaan, situasi orang lain sebagai penyebab dia menderita. Sesungguhnya saudara, orang yang suka mencari-cari kesalahan pada orang lain atau situasi, sesungguhnya dia adalah orang yang tidak jujur terhadap dirinya sendiri.
Dia berpikir menurut ukuran manusia yang suka menyalahkan dan menghukum orang lain, bukan mengenakan pikiran Kristus yang menasihati, memulihkan, mengampuni, dan tidak berpikir untuk kepentingan dirinya sendiri, sebagaimana surat Filipi yang tadi kita baca. Dalam bacaan yang kedua, kalau orang mau mengenakan pikiran Kristus, maka dia tidak akan lagi memperhatikan egonya, kepentingannya sendiri, pembenaran sendiri, tetapi dia akan mengosongkan dirinya sendiri. Dia akan mengorbankan dirinya untuk kebaikan, keselamatan umat manusia, sebagaimana Tuhan Yesus yang mengorbankan dirinya untuk kebaikan dan keselamatan umat manusia. Saudara, saat kita menyalahkan orang lain, mungkin kita merasa diri kita lebih baik dari orang lain, tetapi sesungguhnya tidak. Hanya merasa diri lebih baik, hanya sampai di situ, titik. Dan mentalitas menyalahkan orang lain tidak akan pernah membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Hanya pertobatan yang membuat kita menjadi semakin berkenan kepada Tuhan. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Dana Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat. Ya Tuhan, terima kasih. Sekalipun kami pada saat ini belum dapat beribadah di gedung gereja karena pandemi COVID-19 yang semakin menyebar di kota kami. Tapi kami percaya lewat media ini kami boleh dibangunkan dalam iman kami. Kami mendoakan agar kehidupan umat Tuhan, khususnya jemaat GKI Indramayu, beserta dengan pos jemaat Losarang dan bakal jemaat Eretan, boleh senantiasa disertai oleh Tuhan, sehingga kami boleh sungguh-sungguh hidup dalam kehidupan yang sesuai dengan firman-Mu dan dalam semangat pertobatan. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa bagi umat-Mu yang sedang sakit. Kami berdoa bagi Ibu Gemi Kasio yang terbaring dalam kelemahannya. Kiranya Engkau sendiri yang boleh menguatkan dia, Engkau sendiri yang boleh menyertai setiap proses pengobatan yang dilakukan, sehingga dia tetap dapat dikuatkan oleh karena pertolongan dan kemurahan Tuhan. Kami juga mendoakan bagi saudari Resi yang mana beberapa waktu lalu mengalami kecelakaan. Kami berdoa baginya, khususnya bagi pemulihannya, dan kami bersyukur untuk segala tindakan yang diberikan oleh tenaga medis sehingga dia boleh mengalami kebaikan dari Tuhan. Kami juga mendoakan bagi jemaat Tuhan yang bergumul dalam permasalahan ekonomi terkait dengan pandemi. Mungkin beberapa di antara kami terpaksa harus kehilangan pekerjaan atau berkurang dalam penghasilan. Kiranya kami boleh senantiasa dikuatkan dan berikanlah kami hikmat Tuhan untuk dapat terus berharap kepada Tuhan. Dan jadikanlah jemaat-Mu sebagai jemaat yang boleh saling bertolong-tolongan satu dengan yang lain. Kami juga mendoakan ya Bapa, bagi segenap pelayanan gereja di tengah-tengah situasi di mana kami belum dapat berkumpul.
Biarlah gerejamu diberikan hikmat sehingga kami boleh dengan cara-cara yang kreatif boleh menyapa kehidupan jemaat. Kami juga mendoakan bagi pemerintah khususnya dalam upaya sampai pada saat ini untuk dapat memutus penyebaran COVID-19. Kiranya segenap masyarakat Indonesia dapat menjalankan protokol kesehatan dengan baik sehingga pandemi ini boleh berakhir. Kami juga mendoakan bagi kehidupan ekonomi, politik, dan khususnya menjelang pilkada, kiranya juga masyarakat disadarkan untuk tetap dapat menjaga protokol kesehatan. Inilah ya Bapa segenap doa syafaat kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan menghantarkan persembahan. Nas persembahan dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kini kita akan membawa persembahan yang telah kita siapkan ke hadapan Tuhan. Kita akan menghantarkan persembahan dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau begitu banyak memberikan berkat-Mu bagi kami. Ajarlah kami untuk memberi, sebab dengan memberi kami belajar untuk mengucap syukur dan hidup berkecukupan, serta berbagi kegembiraan kepada sesama kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sesamamu apa
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami merahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Kitab terbuka dibaca sesama.